kabar? Saatnya Anda menyimak berita Jawa Tengah bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Rumah produksi Figura di Jalan Palembon, Kota Semarang terbakar. Baru lahir, bayi dibuang di bawah jembatan Desa Gabus, Grobogan. Lebih dari 700 orang akhirnya dilantik jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja setelah menanti setahun lamanya. Ya, kita ke informasi pertama. Rumah produksi Figura di Jalan Palembon, Kota Semarang Selasa malam lalu terbakar. Diduga api berasal dari bagian belakang bangunan lalu merembet ke depan. Damkar Kota Semarang Selasa dini hari harus berjuang memadamkan api yang membakar rumah produksi Figura di Jalan Palembon, Kecamatan Pedurungan. Peristiwa kebakaran ini terjadi sekitar pukul 10 malam. Api diduga berasal dari bagian belakang bangunan karena sebelumnya pekerja rumah produksi sempat mencium aroma asap dari pembakaran di sekitar lokasi tersebut. Kebakaran pun diketahui saat pemilik usaha melihat api sudah menyala dari kamera pengawas. Banyaknya material kayu dan cairan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan menghanguskan seluruh isi bangunan. Untuk menjinakkan api, petugas mengerahkan 10 unit mobil pemadam kebakaran. Dari tadi sore, karena saya ada yang bilang ada yang bakar-bakar rasanya masuk ke dalam. Terus nggak pulang kan, anak-anak kan mau jam 5, saya nggak tahu. Tiba-tiba dari jam 11 saya cek CCTV kok ada yang manjat, saya langsung ke sini. Ternyata kebakaran dari belakang. Itu. Apa Pak sumbernya Pak? Ya, saya kurang tahu juga. Untuk penyebabnya kita belum bisa memperkirakan Pak. Terus kesulitannya apa Pak untuk kebakaran? Kesulitannya tadi kita di sini sudah banyak warga yang datang. Kerumunan alhamdulillah sudah dapat kita teratasi dan kita saat ini dalam pendinginan. Setelah lebih dari 2 jam, api akhirnya bisa dipadamkan. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Ya, bayi yang baru lahir ditemukan di bawah jembatan di Grobogan. Diduga kuat bayi perempuan itu sengaja dibuang orang tuanya. Bayi malang ini ditemukan warga tepat di bawah jembatan Desa Gabus, Kecamatan Gabus, Grobogan. Jumat malam itu, seorang pedagang mie mendengar tangisan bayi lalu mengajak warga untuk mendekati sumber suara. Bayi itu ditemukan dengan kondisi terluka. Warga akhirnya membawanya ke Puskesmas Gabus. Dari sana, bayi perempuan dibawa ke RSUD Sujati Purwodadi untuk perawatan luka di punggung, paha, dan pusar. Kondisi bayi kian membaik dan saat ini masih dalam pemantauan. Kondisi bayi pagi ini kami menengok kondisinya baik, proses penyembuhan, minumnya juga mau dan aktif. Saat ini dirawat di ruang neuristi. Kemudian kemarin saat operasi itu dilakukan ada jahitan di punggung karena lukanya cukup dalam, robeknya juga agak panjang. Kemudian juga ada jahitan di paha. Lalu ada jahitan di punggung. Punggung itu ada luka kecil tetapi dalam. 4 hari berselang, polisi menangkap warga Desa Pelem, Kecamatan Gabus, Grobogan yang diduga menjadi orang tua bayi. Pelaku masih diperiksa terkait motif pembuangan bayi malang itu. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Ya, setelah menjalani operasi, 2 pekerja bangunan yang menjadi korban ambruknya atap teras gedung KPT Brebes terus membaik. Biaya pengobatan dan operasi kedua pekerja ditanggung pemerintah daerah. Susianto dan Abdullah, 2 korban yang terluka akibat tertimpa atap teras gedung kantor pemerintahan terpadu Brebes, saat ini masih menjalani perawatan di ruang Cempaka, Rumah Sakit Umum Daerah Brebes.
Juswanto mengalami luka patah tulang pada bagian pergelangan tangan kanan. Sementara rekannya Abdullah mengalami patah di kaki kiri. Bupati Brebes yang menjenguk kedua korban menyampaikan hasil laporan tim medis kondisi keduanya sudah membaik setelah menjalani operasi dan perawatan. Dan biaya kedua korban yang merupakan pekerja bangunan ditanggung pihak pemerintah Kabupaten Brebes selama menjalani perawatan di rumah sakit. Semua biaya ditanggung oleh kami, pemerintah daerah Kabupaten Brebes, sampai pulih dan kembali sehat seperti sedia kala ya. Dan kemudian kami juga terus memantau untuk tindakan selanjutnya karena semua sudah dilakukan medical check up, 2 pasien ini CT scan semuanya sudah komplit, dan yang tadi yang kakinya masih ada patah-patah ini belum diambil tindakan menunggu dokter. Bangunan atap teras kantor pemerintah terpadu ambruk pada Minggu siang ketika sedang diperbaiki. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan dan investigasi untuk mencari penyebab bangunan tersebut runtuh. Sugihartono melaporkan dari Brebes. Ya, DPR menyetujui rancangan Undang-Undang APBN 2026 menjadi undang-undang. Rencana belanja negara pada 2026 mencapai 3.842,7 triliun rupiah. RUU APBN dibahas dan disetujui di tingkat 2 setelah sebelumnya melalui proses panjang di Badan Anggaran DPR. Pemerintah dan Banggar menetapkan target pendapatan negara pada 2026 sebesar 3.153,6 triliun rupiah. Sementara rencana belanja negara pada 2026 mencapai 3.842,7 triliun rupiah. Dengan demikian APBN 2026 didesain dengan defisit 689 triliun rupiah. APBN 2026 dirancang ekspansif sebagai berikut. Belanja negara dialokasikan sebesar 3.842,7 triliun rupiah. Pendapatan negara diperkirakan mencapai sebesar 3.153,6 triliun rupiah. Defisit APBN sebesar 689,1 triliun rupiah atau 2,68% dari PDB.